Ya, terima kasih bersama Anda masih menyaksikan Suara Anda. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berjumpa mantan petinggi OPM yang baru saja kembali ke negara Republik Indonesia, Pak Nicholas, ke pangkuan RI. Masih jadi bayi lah. Kita akan bicara soal hal itu, nasionalisme dan lain sebagainya, dan apa saja problematika yang masih dihadapi oleh bangsa ini di usianya yang sudah 65 tahun. Sesaat lagi tetaplah di Suara Anda. Pemirsa, 65 tahun kita merdeka, namun kita masih gamang dengan makna negara yang berdaulat. Pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negeri jiran terus berulang dan anehnya penyelesaian diplomatik tidak kunjung membuahkan hasil. Yang mengejutkan lagi, sebagian warga negara kita di daerah perbatasan berpindah ke warganegaraan ke Malaysia karena faktor tekanan ini. Apakah ini juga menjadi faktor masih munculnya gerakan separatisme di Papua? Contohnya, kami akan membahasnya bersama dengan mantan aktivis dari organisasi Papua Merdeka, Pak Nicholas Meset. Selamat malam, Pak Nicholas. Lalu kemudian ada Pak Tatak Wiranto, Deputi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Pak Tatak, selamat malam. Selamat malam. Dan yang di ujung sama-sama pakai baju merah dengan saya dari PDIP. Dari fraksi PDIP, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Pak TB Hasanuddin. Pak Hasanuddin, selamat malam. Ya, pemirsa, terima kasih. Anda masih terus menyaksikan Suara Anda. Saya ke Pak Nicholas. Anda ini baru saja mendapatkan kewarganegaraan kembali setelah 39 tahun hidup di Swedia, benar ya Pak Nicholas? Apa yang membuat Anda berubah pikiran dan kembali ke NKRI? Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat untuk Republik Indonesia, 65 tahun. Dirgahayu ya, seluruh rakyat Indonesia dari Anda juga rakyat Indonesia kan? Sampai Sabang ya. Iya. Bukan Sabang Merauke, matahari terbit di sebelah ufuk timur. Dari Merauke sampai Sabang. Selamat untuk hari ini, 65 tahun. Iya, Pak Nicholas, lalu apa yang membuat Anda kembali Saya ke kembali NKRI? karena saya pikir, saya dulu mantan aktivis untuk perjuangan Papua Merdeka. Tapi saya lihat dari umur 14 tahun saya tinggal di Papua. Bapak saya orang besar waktu zaman Belanda, anggota Dewan Papua. Akhirnya jadi ketua Dewan Papua waktu Belanda meninggalkan. Saya ikut politik baik-baik, sebaik-baiknya saya tahu, sampai PPRA selesai tahun 69. 19 November 69 PBB putuskan bahwa Papua atau Irian Barat waktu itu adalah part of Indonesia. Maka saya melang buana lah. I went out to see what really happens in the world. Does these people help us to become independent or not? Saya keluar 39 tahun, mind you, selama saya di luar negeri saya juga menjadi satu orang pilot Papua yang pertama. Dan itu saya bangga. Selama 25 tahun saya bekerja, tapi juga berjuang untuk Papua Merdeka. Anda juga mantan Menlu OPM? Mantan Menlu bukan OPM, Papua Merdeka. OPM itu satu organisasi yang terbentuk tanggal 28 Juli 1965 di Manokwari. Itu beda. Jadi mantan Menlu Papua Merdeka. Pada saat Anda masih menjadi Menlu, apa yang membuat Anda punya keinginan untuk merdeka dari Indonesia? Karena waktu itu kami lihat ketidakadilan ya, ketidakadilan waktu itu zaman Soeharto lah. Zaman Soeharto. Kalau Bapak Presiden Soekarno itu orang Papua senang. Tapi zaman Soeharto itulah militerisme, dictatorship. Dibunuh orang Papua banyak begitu. Siapa tidak rasa sakit? Maka banyak orang keluar. Setelah reformasi, demokratisasi yang sekarang berkembang di tanah air kita, banyak orang Papua mulai pulang termasuk saya. Bahwa kita sadar bahwa we are part of Indonesia. Iya. Tapi masih ada yang belum sadar. Masih banyak yang ada di hutan-hutan. Belum sadar karena mereka pikir bahwa Papua itu akan merdeka. Tidak akan merdeka. Apa yang membuat mereka tetap punya pikiran bahwa Papua harus merdeka? Apakah masih memang ada ketidakmerataan? Banyak juga yang kesalahan dari pemerintah sekarang ini tidak melihat masyarakat sana. Tapi juga saya bilang sebagai orang Papua, saya terus bilang orang Papua itu kadang-kadang malas dalam tanda kutip. Karena kekayaan alam yang diberikan Tuhan melimpah di tanah Papua itu. Ke laut bisa dapat ikan, ke darat bisa dapat babi atau kasuari, tanaman apa di gunung, tanaman apa saja bisa bertumbuh.
Mereka pikir they only live for today, they don't live for tomorrow. Itu saja. Itu yang bikin orang Papua malas. Dalam tanda kutip. Jangan saudara-saudara Papua marah saya, tapi itu the fact of life. Oke, Pak Hasanuddin, silakan komentarnya. Masih ada keinginan untuk kemudian keluar dari NKRI? My point itu adalah begini, keadilan. Begitu, kuncinya keadilan. Jadi mereka minta, dan mungkin beberapa tempat itu kami merasa tidak diberi sebuah keadilan, dan akhirnya diharapkan dengan merdeka keadilan. Kalau keadilan itu kita berikan sekarang, welcome, mari kita garaplah tanah leluhur kita ini bersama-sama. Mengapa tidak? Selama reformasi ada siklus sempat naik kegiatan separatisme, lalu kemudian menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Menurut Anda polisi dari pemerintah sudah benar? Saya kira sudah cukup bagus, sudah cukup bagus secara bertahap. Mereka merangkul, dan kita memberikan kewarganegaraan termasuk memerlukan bangnik-bangnik yang lain. Ya, mari kita silakan bangun bersama-sama di dalam sebuah keluarga besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini ada nik yang satu, mungkin nanti ada yang kedua, ketiga, keempat, dan mungkin ada 1000 nik. Mungkin 10 nik sudah cukup kita membangun. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengambil hati kembali? Mungkin Pak Tata bisa menjawab. Ya, pertama, apakah hanya dengan memberikan kewarganegaraan lalu membiarkan mereka hidup apa adanya, begitu tidak pakai menolong, itu sudah cukup? Tadi secara menyeluruh pendekatan untuk pembangunan Papua itu harus dilakukan secara utuh. Dalam arti bahwa rakyat yang memiliki hak dasarnya harus dipenuhi. Itu yang utama. Jadi hak dasar itu bahkan itu dalam undang-undang sudah diberikan. Nah, oleh karena itu persyaratan-persyaratan untuk memenuhi hak dasar itu harus dilakukan. Salah satunya adalah Otsus. Itu juga salah satu upaya untuk memberikan satu resource agar pemerintah daerah di sana mampu melayani. Nah, tapi karena ada beberapa kendala, itu yang paling utama. Tapi itu akan terselesaikan karena berbagai pihak sudah menyadari. Bahkan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat bersama-sama. Bahkan kalau kita lihat mengenai Merauke dengan kepemimpinan bupati di sana dan kepemimpinan dari bupati-bupati lain, saya sudah melihat bahwa perubahan-perubahan mengenai paradigma membangun sudah berubah. Hanya memang ada kendala. Kendalanya apa itu kendala? Pertama adalah mengenai sumber daya manusia. Jadi pengorganisasian pelayanan publik itu harus baik sekali. Dan itu ada ilmunya. Nah, itu oleh karena itu harus dilakukan satu peningkatan kapasitas, itu yang paling utama. Kedua, memang untuk memberikan pelayanan itu infrastruktur harus bagus. Jadi itu harus bersama. Oleh itu tidak mungkin tidak pelayanan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur. Dan yang ketiga adalah mengenai penguatan dari ekonomi rakyat. Karena itu mungkin kunci yang paling penting. Jadi income itu harus dinaikkan. Itu otomatis, itu income harus dinaikkan. Itu utama. Jadi oleh karena itu harus ada sistem ekonomi di tingkat lokal yang mampu menggerakkan sistem produksi, yang mampu mengangkat secara sistemik income-nya rakyat. Dan sayangnya itu belum ada. Harus dilakukan dan akan dilakukan. Oke, Pak Nicholas. Itu yang kita harapan Anda mungkin juga seperti itu ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi kadang-kadang pemerintah pusat lupa bahwa orang Papua itu adalah part of Indonesia. Dan kadang-kadang mungkin terlalu jauh di ufuk timur, jadi lupa bahwa kita ini adalah satu bangsa dalam negara besar ini. Dan lupa. Dan ini yang susah, pemerintah pusat ini kadang-kadang kasih Otsus, kepalanya dikasih tapi ekornya dipegang terus. Bagaimana kita mengerjakan barang baik ini? Apa contoh konkretnya? Kepalanya dikasih, ekornya dipegang, apa contoh konkretnya? Oh, banyak di sini. Dari Papua datang harus beli uang kepada beli uang. Bawa uang dari Papua untuk beli uang Otsus di sini. Itu simple example like that. Saya kira ke depan harus lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Dan itu bisa. Itu bisa. Saya yakin bisa. Dan paradigma di sana, orang-orang yang kerja di sana, birokrasi Papua itu harus dirubah. Jangan mereka dapat uang Otsus, jangan pergi jalan-jalan ke Manado kah, ke Bandung kah, ke Jakarta kah. Itu pendatangnya atau orang Papuanya? Itu orang pendatang dan orang Papua sama saja. Baik. Pakai uang salah. Baik, Pak Niko, break lagi. Kita akan melanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah di Suara Anda. Ya, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Suara Anda. Saya ke Pak Nicholas lagi. Pak, ini apa yang akan Anda lakukan setelah Anda kembali ke pangkuan NKRI untuk mengajak teman-teman Anda yang masih di hutan? Untuk saudara-saudara yang masih berjuang, apakah di dalam negeri, di hutan, atau di luar negeri,
marilah kembali ke pangkuan Republik Indonesia ini dan membangun. Lihat saya ini, 39 tahun mengembara, saya kembali ke sini. Sekarang ini saya diberikan oleh Bapak SBY, saya undang dia tanggal 26 Maret 2009. Beliau datang tanggal 5 Mei tahun 2009 itu, saya menandatangani satu PSG itu, satu minyak. Saya sekarang direktur minyak dari Sarmi. Dan ini saya bangga, satu orang Papua, selama Indonesia pegang dari 63 sampai 2009, belum ada orang Papua yang punya direktur minyak. Punya minyak banyak, emas banyak, tapi dikuasai orang-orang asing. Jangan-jangan karena Anda dijadikan direktur minyak, akhirnya Anda mau kembali ke Indonesia? Tidak. Oke. Tidak. Iya. Dan ini kalau ada orang-orang Papua yang bersifat saya untuk membangun tanah Papua, kalau ada logam mulia di dalam tanahnya di mana dia tinggal, dia punya hak untuk pergi ke SM atau ke siapa saja, minta bapak saya orang Papua asli, saya mau bangun ini. Itu yang saya buat. Dan ini harus jadi contoh buat anak-anak yang sekarang mimpi untuk merdeka, supaya kembalilah kita membangun ini. Membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah di tanah Papua atau di mana saja. Oke. Jadi walaupun masih ada ketidakpuasan, rakyat Papua masih miskin, masih ada optimisme. Di mana di dunia tidak ada, there is no satisfied around the world. Tidak pernah puas di muka bumi ini. Apalagi di Papua. Orang Papua itu kadang-kadang saya bilang malas. Dulu bisa pergi kerja kopra. Di kampung saya Kabupaten Sarmi itu 30 ton satu bulan untuk kopra. Belanda pergi, Indonesia masuk, sekarang pegang map, bawa ke bupati, kasih proposal 10 juta habis, uang itu habis, besok lagi datang, bulan muka lagi datang, begini. Inilah, bagaimana mau tidak bisa membangun, kalau you have to be independent self, you have to be a calm and independent, jangan percaya bahwa itu pemerintah they have something to do. Tapi kita juga mesti. Tapi habitnya juga harus dirubah. Harus dirubah, paradigma, mindset mesti dirubah. Jangan cuma orang besar, tapi rakyat kecil juga mesti berubah. Suara Anda. Pemirsa, itulah tadi sajian 1,5 jam suara Anda. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya ingatkan sekali lagi, selama bulan puasa kami hadir mulai pukul 19.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Ali pamit, selamat malam. Sampai jumpa.